Masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab, kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Makanya saya bilang ini receh kalau gitu, pertanyaan baliknya receh kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Moderator ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini, tidak ada di jawabannya. Ya, jadi Pak, greenflation itu adalah kenaikan harga yang terjadi ketika kita berganti dari energi fosil ke energi terbarukan. Dan sahabat setia, selamat jumpa dalam channel Motivation for Life Course. Video kali ini tentang debat keempat Cawapres. Ketiga Cawapres ini dipertemukan dalam debat yang membahas isu krusial dalam pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup. Mereka akan menyampaikan visi dan rencana terkait sumber daya alam, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, serta peran desa dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan. Dalam suasana tajam dan penuh argumen, mereka akan berkompetisi untuk meyakinkan pemilih bahwa platform dan kebijakan mereka adalah yang paling sesuai untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dalam debat terkadang Cawapres 02 Gibran Rakabuming juga membuat lawakan yang memancing emosi dari calon wakil presiden 03 saling sindir-menyindir tak terbendung, dan beginilah suasana debat. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga. Marah-marah nggak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan. Izin bertanya pada Prof, tadi soal pertanyaan dari rival Anda Gibran Rakabuming soal greenflation yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab tadi Prof bilang karena gimmick juga. Kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal greenflation yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, greenflation. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran? Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar, tapi dia yang tidak ngerti konsep itu, sehingga dibilang lo kok jawabannya lain. Loh, jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu saya bilang ke moderator, udahlah kembalikan ke moderator aja, ini nggak bisa dilanjutkan debat kayak gini karena masalahnya sudah dijawab lalu bilang belum dijawab, kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Makanya saya bilang ini receh kalau gitu, pertanyaan baliknya receh kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya, dan oleh sebab itu saya kembalikan ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini, tidak ada di jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? 4 tahun memimpin Pak Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Bang Ensat paling serius nih. Nanti dicek, kesel dia. Ya, bahwa itu pertanyaan Pak Prabowo ke Pak Jokowi saja. Pak Jokowi bilang nggak akan mengimpor, tapi sampai sekarang kita masih mengimpor banyak. Mas Gibran nanya ke Pak Mahfud soal greenflation, tapi Pak Mahfud nggak mau jawab. Moderator ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini, tidak ada di jawabannya. Ya udah, kami wakili buat jawab ya Pak. Jadi Pak, greenflation itu adalah kenaikan harga yang terjadi ketika kita berganti dari energi fosil ke energi terbarukan. Dan pertanyaan itu bukan pertanyaan receh dan gak bermanfaat kok Pak. Wajar pertanyaan itu diajukan karena kita lagi ada peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan. Apa langkah yang akan diambil kalau nanti ada kenaikan harga? Jangan sampai nih ada aksi protes kayak di Prancis, seperti Mas Gibran ceritakan tentang demo rompi kuning yang dipicu oleh sistem pajak yang memberatkan. Begitu Pak. Debat ronde keempat, MVP siapa? El Slepet, El Samsul, atau El Profesor? Keseriusannya mana ya? Padahal temanya super serius.
Yang bener aja, rugi dong. Ketiganya hampir seimbang, tidak ada yang terlalu menonjol kecuali Tahun Tinggi Gibran. Tapi harus diakui Caimin mode Gear 5. Gak sia-sia ya Cak mantengin iPad semalaman, tolong kasih dia Videotron. Unggul secara retoris dan pernyataan pamungkasnya, tobat ekologis. Meski sedikit goyah dengan pertanyaan definitif yang sulit ditebak. Berbeda dari Caimin, Pak Mahfud terlihat mampu menguasai panggung. Layaknya dosen, tidak terpancing emosi, berhasil counter attack. Argumentasinya lebih bernuansa historis dan pengalamannya yang banyak bersinggungan dengan tema debat ekologis. Sementara Gibran masih seperti kemarin, penjelasannya on point sambil sesekali menyentil dengan pertanyaannya yang definitif. Mungkin persoalan definisi masih menjadi bagian dari bahasan substansi. Namun kali ini dibubuhi aksi yang memancing friksi, berhasil membuat Caimin dan Pak Mahfud kembali menyinggung masalah etika dengan sinis. Sayangnya ada beberapa poin yang sama sekali tidak disinggung, seperti isu polusi udara, hak air bersih tanah yang semakin menurun, serta banjir. Serta debat itu butuh adab, logos, patos, dan etos, sebab posisi ilmu kalah jauh dengan adab. Jangan lupa debat tetap